Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat hidup dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah ke arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat di dunia akhirat. Baiklah, melalui video kali ini saya akan coba mempresentasikan materi yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul mengenai pemeriksaan atas transaksi istimewa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafar Afandi, NIM 1923559, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Sebelum itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dovi Septiari SEMSC AK selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah pemeriksaan pajak. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai topik. Topik ini terbagi atas 8. Yang pertama yaitu pemeriksaan transaksi istimewa. Kemudian yang kedua kewenangan otoritas pajak. Yang ketiga parameter pihak pemilik hubungan istimewa. Yang keempat metode transfer pricing. Yang kelima tipe transaksi istimewa. Yang keenam analisis kesebandingan dan VAR. Yang ketujuh data pembanding. Dan yang kedelapan pemeriksaan transaksi istimewa. Yang pertama yaitu transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki asosiasi dengan perusahaan yang harus dilakukan pemeriksa pajak. Yang pertama yaitu pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi, dan yang kedua pemeriksaan kelaziman transaksi afiliasi. Kemudian kewenangan otoritas dalam transaksi hubungan istimewa. DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Kemudian parameter pihak pemilik hubungan istimewa. Parameter pihak hubungan istimewa harus mematuhi undang-undang pajak di Indonesia yang berlaku untuk pajak penghasilan dan PPN dan PPNBM. Kemudian metode transfer pricing, yaitu yang pertama harga pasar sebanding, yang kedua harga jual kembali, yang ketiga harga pokok plus, yang keempat pembagian laba, dan yang kelima laba bersih transaksi. Kemudian tipe transaksi istimewa. Penjualan barang atau penyerahan jasa atau barang tidak berwujud, pembelian barang atau pemanfaatan barang tidak berwujud, imbalan jasa, penggunaan barang tidak berwujud dan imbalan royalti, pinjaman dan imbalan bunga, dan pengalihan harta. Kemudian analisis kesebandingan dan VAR. Untuk dapat menentukan nilai kewajaran dalam transaksi istimewa, nilai transaksi harus dibandingkan dengan nilai pembanding. Sebelum melakukan pembandingan hasil transaksi dalam penerapan prinsip kewajaran, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembandingan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen yang akan dijadikan sebagai pembanding. Kemudian analisis kesebandingan dan VAR. Untuk dapat disebut menerapkan prinsip kewajaran, wajib pajak harus dapat menunjukkan yang pertama analisis kesebandingan dan yang kedua analisis fungsi, aset, resiko atau VAR. Kemudian data pembanding. Komersial database, brosur-brosur. Yang pertama komersial database, kemudian brosur-brosur dan majalah bisnis dan ekonomi, kemudian data harga pasar atau harga patokan dari regulator atau otoritas, kemudian data harga patokan barang impor dari DJB dan cukai, kemudian data harga produk-produk tertentu dari Badan Pusat Statistik, kemudian dan benchmarking internal DJP berupa rasio-rasio keuangan untuk industri sejenis. Kemudian pemeriksaan transaksi istimewa. Yang pertama mempelajari SPT dan berkas data wajib pajak. Yang kedua melakukan analisis laporan keuangan. Yang ketiga mempelajari proses bisnis wajib pajak. Yang keempat menentukan buku, catatan dan dokumen yang dipinjam. Dan yang kelima pengujian kewajaran dan kelaziman transaksi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam presentasi saya kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.